Shalom teman-teman dan Ibu Oce, saya Cindy Claudia Ginting dari Prodi PAK. Saya akan mempresentasikan Math Project saya pada hari ini, di mana saya mengambil topik yaitu game Halma. Kenapa saya mengambil game Halma? Karena menurut saya game ini sederhana ketika kita sudah mengerti aturan bermainnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dasar-dasar aturan bermain dalam game Halma ini. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu pemainnya. Apakah kita ingin 6 orang langsung bermain, boleh, atau minimal 2 orang pemain. Tapi saya di sini memakai 3 pemain. Dan nanti di setiap daerah ini akan diletakkan pion-pion, di mana dalam video saya ini saya memakai 10 pion. Dalam jumlah pionnya itu tergantung kita melihat juga di papan halmanya, karena ada papan halma yang hanya luas, hanya memakai 3 segitiga di yang kecil ini. Nah, sedangkan saya memakai 4 di setiap sisinya, seperti itu. Tapi bentuknya tetap seperti ini, yaitu segi 6, segitiga di dalam segi 6. Terima kasih. Jadi teman-teman, dalam permainan game Halma ini cara bermainnya tidak seperti game sejenisnya, seperti Ludo ataupun ular tangga, tidak seperti itu. Karena kalau kita bermain ular tangga ataupun Ludo, kita pasti mematikan lawan, kalau istilahnya seperti itu. Tapi dalam game Halma ini tidak berlaku istilah mematikan lawan. Kita boleh menghalangi jalan lawan untuk mencapai ketujuannya, tapi kita tidak bisa mematikannya dan membuat pion lawan itu kembali ke daerah asalnya misalnya. Tidak boleh, karena tujuan dari game Halma ini adalah setiap pion-pion pemain, siapa yang lebih cepat pionnya tiba ke tempat tujuan, dialah pemenangnya. Dan cara jalannya juga boleh ke kanan, ke kiri, atau diagonal ke kanan, diagonal ke kiri, ataupun boleh mundur. Itu tergantung, karena dalam permainannya ini akan ada di tengah ini semua berkumpul setiap pion dari pemain. Jadi beberapa peserta atau 1 orang pemain saja harus bisa mengalah untuk mungkin mundur agar pemain yang lainnya bisa jalan. Karena jika sama-sama bertahan di tempatnya tanpa mau mundur memberikan jalan ke tempat yang lain, mungkin permainan ini tidak akan bisa berlanjut dan tidak akan selesai sampai kapanpun. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita melihat dari segi matematikanya. Game Halma ini termasuk dalam trigonometri, karena dalam setiap pembagiannya itu sudah jelas ukurannya, teratur. Jadi ini adalah contoh dari trigonometri. Selanjutnya, wawasan Kristen Alkitabiah dari game Halma ini adalah dari bentuknya kita bisa melihat bahwa bentuk yang seperti ini adalah the David Star, yaitu bintang Daud. Bintang Daud itu adalah lambang bangsa Israel, di mana sebenarnya lambang ini mengartikan ada angka 7, yaitu kita melihat di sini pertama, segitiga pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir ada di tengah 7. Kenapa angka 7? Karena angka 7 adalah angka sempurna berdasarkan Alkitab. Kita melihat dari Allah menciptakan
Allah menciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, bahkan sampai yang ketujuh. Allah menciptakan itu sempurna. Pada hari ketujuh Allah beristirahat, hari keenam Allah menciptakan manusia, dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan semuanya itu sungguh amat baik. Dan semuanya ciptaan Allah, karya Allah memang sungguh amat baik. Dan di hari ketujuhnya adalah penggenapannya, harinya Tuhan, di mana kita umat Allah, kita anak-anak Allah, ciptaan Allah, kita harus datang kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah.